Nah itu orang-orang yang tidak baik. Nah ini mungkin ini yang sedang memerangi, ini yang berperang dengan Palestina. Mungkin rata-rata Yahudi. Kata bahasa kasarnya, kalau kalimat Yahudi disebutkan di dalam Al-Quran, rata-rata itu orang kurang ajar. Kenapa disebutkan dalam Al-Quran? La tufsiduna fil ardi marratain. Dia sering melakukan keburukan. Sering berbuat jahat. Makanya dulu ini orang Yahudi lagi diuji. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa khusus hari Sabtu orang Yahudi tidak boleh mencari ikan. Nah itu di dalam Al-Quran disebutkan itu. Ya. Tetapi dia diuji ikan pada hari Sabtu lagi banyak yang naik. Tapi diuji orang Yahudi atau Bani Israel tidak boleh memancing pada hari Sabtu. Akhirnya apa? Dia tergiur, dia tetap pergi memancing hanya sebagai kecil saja, tidak mau pergi memancing. Hanya yang Bani Israel ini, yang Yahudi dia langgar. Sekarang kita dilarang. Sementara ikannya naik sekarang. Padahal sengaja dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan di dalam Quran, la tufsiduna fil ardi marratain. Sering melakukan itu kerusakan sampai sekarang dan tidak pernah benar itu. Sering berbohong, melanggar janji. Itu Israel sekarang, dulu itu kan tidak ada tempatnya. Tidak ada tempatnya dulu. Ya. Dia dulu tinggal di Mesir. Waktu masa pemerintahan Fir'aun, ya kita sering sebutkan kata Fir'aun. Itu di Mesir dua ini tingkatan masyarakat setempat itu penduduk asli Mesir. Yang kedua adalah orang-orang Israel. Orang-orang Israel ini penduduk kelas tua di Mesir. Kerja-kerjanya dia ya rata-rata dia pembantu lah di rumah. Tapi datang Nabi Musa mengangkat yaitu martabatnya. Karena memang dia diutus untuk Bani Israel. Maka didatangilah orang Israel ini supaya dia menyembah Allah. Setelah banyak yang ikut, dibawalah dia. Dibawa karena lagi mau dikejar atau bahkan mau ditangkapi oleh Fir'aun. Maka ini Nabi Musa mengajaklah kaumnya semua ini, mari kita pergi ke Palestina. Ke sana supaya kita bisa selamat dari Fir'aun ini. Karena Fir'aun menganggap dirinya Tuhan. Dia menganggap dirinya Tuhan. Nabi Musa itu turun wahyu kepadanya, dia sebagai nabi dan rasul. Maka orang-orang Israel ini banyak yang ikut, dibawalah dia. Ya, ketika dikejar oleh karena ditahu oleh Fir'aun bahwa ini Musa membawa kaumnya ini mau ke Palestina, mau ke sana ke Kanaan. Ya, kalau Mesir kan namanya Kinana, ke Kanaan. Dikejarlah dia. Begitu dikejar Nabi Musa bersama pengikutnya, ada laut di depannya, Laut Merah. Ada Laut Merah, tidak ada perahu. Bagaimana caranya menyeberang? Allah mewahyukan kepada dia, wahai Musa, hantamkan tongkatmu di pantai, maka laut akan terbelah. Maka terbelahlah itu Laut Merah. Maka berjalanlah di situ Nabi Musa bersama pengikutnya dari Israel. Jadi itu laut terbelah. Wah, kayak tembok dari sini sudah itu ke dalam itu kayak dulu lewat dia. Begitu sampai di sebelah, ternyata ada Fir'aun juga ikut di belakang dengan tentaranya. Apa yang terjadi?
Nabi Musa takut dan kenapa ini kalau begini? Yang mau kita habis ini lo Firaun ini. Maka turunlah kembali wahyu. Wahai Musa, hantarkan tongkatmu ke pantai atau pinggir laut. Maka laut itu kembali menyatu. Maka menyatulah itu laut, maka tenggelamlah ini Firaun bersama tentaranya. Nah ini yang tentara Firaun yang tenggelam ini masih ada jasadnya sekarang. Ya, masih ada jasadnya di Mesir. Itu disimpan di dalam kaca. Sengaja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah dia. Bahwa inilah orang yang paling sombong yang mengaku dirinya Tuhan, sekarang dia tidak bisa menyelamatkan diri. Jadi kalau mau berpihak Firaun ya ke sana, ke Mesir itu ada, ya. Nah, itu disimpan di museum, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Maka berhasillah ini Bani Israel. Kemudian setelah dia diselamatkan, Allah memanggil Nabi Musa pergi ke Bukit Sinai. Ya, di Bukit Sinai. Ada dalam Al-Quran Wat-tini waz-zaitun wa turi Sinina. Nah, itu dipergilah dia ke Bukit Sinai untuk menerima wahyu dari Allah. Nah, begitu dia beritahu keluarganya, saya melihat api di sana, ada cahaya saya lihat. Itu berarti saya dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu. Kemungkinannya saya di sana sekitar 40 hari. Maka pergilah itu Nabi Musa alaihissalam ke sana. Selama 40 hari di sana, di situ dia menerima wahyu. Allah mengatakan, ya Musa ihlan na'laika innaka biwadi muqaddas. Wahai Musa, kamu sekarang berada di lembah yang suci, buka sendalmu. Saya Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain saya, maka sembahlah saya. Nabi Musa. Selama Nabi Musa di sana, ternyata ini Bani Israel di belakang buat juga ulah. Apa itu? Dia sudah diselamatkan, buat batu berbentuk lembu dari emas, kemudian disembah. Ini nakalnya ini Israel ini sudah diselamatkan bersama lagi Nabi Musa, dijaga lagi oleh Nabi Harun, dan Nabi Harun tidak ikut ke Bukit Sinai, hanya dia tinggal menjaga Bani Israel. Padahal dijaga ini tetap saja dia menyembah lembu. Ya, ini artinya ini pekerjaannya Bani Israel dari dulu sampai sekarang. Ke Madinah, di Madinah lagi berbuat ulah. Ya, berbuat ulah di Madinah. Nabi mengatakan kita hidup berdamai di sini, tidak boleh ada yang berkhianat, karena kita bersaudara di sini, saling membantu, saling menolong, saling melindungi. Tetapi ketika terjadi perang Al-Ahzab, Ahzab itu dalam Al-Quran ada kalimat Al-Ahzab, itu namanya koalisi. Ketika Nabi berperang pada masa itu, ternyata ini orang-orang Yahudi membantu orang-orang Quraisy. Dia membocorkan rahasia, maka diusirlah dia. Nah ini kerjanya orang-orang Israel, ya. Dulu setelah dia berada di Palestina, akhirnya menyebarkan ini. Orang Yahudi tidak ada tempatnya di dunia, tidak ada negaranya. Sampailah suatu ketika dia ke Palestina, diantarai oleh Raja Inggris untuk menyewa kampung. Setelah kita dikasihkan dia untuk menyewa satu kampung, satu desa. Setelah dia sewa, apa yang terjadi? Dia menyusup kekuatan. Setelah dia banyak senjatanya, itu naruh di Palestina. Itu terjadi sampai sekarang. Tidak bisa dipercaya orang-orang Yahudi dalam Al-Quran. Maka surah Al-Isra juga dikatakan sebagai surah Bani Israel. Hadirin wa hadirat rahimahullah. Jadi
ini kembali saya berbicara tentang Isra. Ya, tidak terlalu panjang, jadi saya singkat saja. Nabi ketika ingin diisrakan, ingin diperjalankan, yang kira-kira itu 10 tahun setelah diangkat menjadi nabi, ya, sekitar 10 tahun setelah diangkat menjadi nabi, Rasul itu diisra mi'rajkan. Kenapa Nabi diisra mi'rajkan? Sebab Nabi itu masa-masa sedihnya. Makanya istilahkan di tahun Isra Mi'raj itu Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa Nabi sedih? Ada pertama, pamannya Abi Thalib yang melindungi Nabi itu meninggal. Sebab itu Abi Thalib, yang ayahnya Ali bin Abi Thalib, itu paman Nabi yang sangat disegani di Mekah waktu itu. Jadi meskipun Nabi berdakwah, tidak ada berani